العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Baik, bahasan berkaitan dengan polemik terkait jumlah bilangan rakaat di dalam salat tarawih. Berkata Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, bahasan ini berkaitan dengan bantahan dan sanggahan terhadap syubhat-syubhat berkaitan dengan jumlah bilangan salat tarawih dan tahajud. Begitu pula bahasan berkaitan dengan konsep salat tarawih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, serta bahasan berkaitan dengan doa penutupan Al-Quran, doa khataman Al-Quran, dan doa kunut. Maka Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah melakukan bahasan berkaitan dengan perkara tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Famimma syara'ahu Allah fi syahri Ramadan al-mubarak salatu at-tarawih. Termasuk dari perkara yang Allah syariatkan di bulan Ramadan yang penuh berkah adalah salat tarawih. Sumiyat bidzalika li'annahum kanu yusalluna 4 raka'atin thumma yastarihun. Dinamakan dengan salat tarawih karena dahulu para salaf, para sahabat, mereka salat 4 rakaat, kemudian setelah itu mereka rehat sejenak, ada jeda untuk beristirahat. Dan 4 rakaat yang dimaksudkan dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat pertama salam, kemudian langsung lanjut berdiri, kemudian setelah itu salat kembali 2 rakaat, salam, baru setelah itu istirahat jeda. Nah, jeda itu dinamakan dengan tarawih, artinya istirahat. Tsumma yusalluna arba'an, tsumma yastarihuna hatta yukmiluha. Begitu seterusnya. Mereka melanjutkan kembali setelah rehat sejenak, jeda beberapa waktu istirahat. Mereka melanjutkan kembali salat 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi di 4 rakaat tersebut tidak ada jeda. Setelah salam di 2 rakaat pertama, dilanjutkan bangkit kembali untuk melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Begitu seterusnya sampai mereka menyelesaikan tarawih. Wa ma'na yusalluna 4 ay mathna kulla raka'ataini bisalam. Yang dimaksudkan dengan salat 4 rakaat adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat itu salam. Berarti 4 rakaat ada 2 salam. Wa tarawihu fi syahri Ramadan sunnatun muakkadatun bi ijma'il muslimin. Salat tarawih di bulan Ramadan ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalilnya? Dalilnya ijma' al-muslimin. Ijma' para sahabat. Dan secara asal dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berjamaah pula. Jadi secara asal pendalilan datang tetap dari sunnah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ijma' dari para salafus saleh tegak di atas yang demikian itu. An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' menukilkan ijma'. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shallaha bi ashabihi layaliya. Salat tarawih itu sendiri dilakukan dalam keadaan berjamaah, itu telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat tarawih bersama para sahabat beberapa malam. Sahabat ikut berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan pengingkaran padanya. Menunjukkan diikrarkan, ditakrir oleh beliau, dan itu termasuk sunnah. Pengikraran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah. Wa shallaha ashabuhu min ba'dih. Begitu pula para sahabat beliau salat sepeninggal wafatnya beliau. Wastamarra 'amalul muslimina 'ala iqamatiha jama'atan fil masjid min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi khulafaihi. Begitu pula berlanjut amalan tersebut di kalangan kaum muslimin, itu para sahabat, dan ini ijma', tidak ada yang menyelisihi pada masalah yang demikian itu. Para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan berjamaah di masjid, tapi bukan di atas satu imam. Sekelompok ini berjamaah dengan imam salah seorang sahabat, yang ini juga berjamaah di waktu yang berbeda. Yang ini sholat di awal malam, yang ini di pertengahan, yang ini di akhir malam, dengan beberapa imam yang berbeda. Jadi ada sekian jamaah. Dilakukan oleh para sahabat sepeninggal
Nabi SAW sampai di masa para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi permasalahan salat tarawih berjamaah ini masalah yang ijma'. Pertama, pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berjamaah dengan beberapa kawannya, sesama sahabat. Baru di masa Umar bin Khattab, Umar berijtihad untuk menjamak para kaum muslimin, para sahabat di atas satu imam yang satu. Jadi konsep jamaah itu dalam salat tarawih tetap adanya. Wa amma adadu rakaatiha falaysa fihi haddun mahdudun. Adapun jumlah bilangan rakaatnya, maka tidak ada pembatasan yang sifatnya terbatasi secara pasti. Karena Nabi SAW tidak pernah sama sekali membatasinya secara mantuk. Bahkan Nabi SAW berkata, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Berapa jumlahnya? Tidak dibatasi. Nabi memutlakkan, pokoknya 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan, faida khasyiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah. Kalau salah seorang dari kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, di mana jumlah 1 rakaat itu sebagai witir bagi jumlah rakaat yang telah dia lakukan. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi jumlah rakaat secara spesifik. Beliau tidak mengatakan apabila bertambah lebih dari 11 rakaat maka berhentilah. Tidak pernah sedikit pun beliau mengatakan yang demikian. Jangan salat melebihi 11 rakaat, tidak ada. Bahkan beliau memutlakkan salatul lail mathna mathna. Apabila kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka salat 1 rakaat sebagai witir bagi salat-salat yang telah dia lakukan. Tanpa pernah beliau membatasi sedikit pun dan menyuruh berhenti di bilangan 11 rakaat. Nah, di atas yang demikian inilah para salafus saleh dari kalangan para sahabat memahaminya dan mengaplikasikannya ke dalam amalan nyata. Ini menunjukkan bahwa salat tarawih itu jumlah bilangannya perkaranya lapang. Bisa dilakukan 11 rakaat, 13 rakaat, ada yang melakukan 23 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 41 rakaat, ada yang 39 rakaat. Nah, perbedaan jumlah bilangan salat tarawih ini diaplikasikan oleh salafus saleh. Itulah pemahaman mereka terhadap penerapan syariat. Hada wa fahmuhum. Fahmus salaf. Bagaimana sudut pandang mereka? Mereka memandang bahwasanya Nabi SAW tidak membatasi salat tarawih ke dalam jumlah bilangan rakaat tertentu. Tapi permasalahannya lapang, yang menjadi acuan adalah sifat dan konsep dari salat itu sendiri. Konsep dari salat itu sendiri seperti lamanya, panjangnya bacaannya. Nah, walidzalika ikhtalafa al-ulama'u fi adadiha. Makanya karena Nabi SAW sendiri tidak pernah menentukan secara spesifik jumlah bilangannya secara mantuk, maka para ulama berbeda pandang berkaitan dengan jumlah bilangannya. Wa Nabi SAW kana yuraghibu fi qiyamil lail wa lam yuhaddid raka'atin muayyanah. Nabi SAW dahulu memotivasi untuk menegakkan salat malam tanpa beliau pernah mendefinisikan dalam batasan tertentu secara spesifik jumlah rakaatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi 11 raka'ah atau 13 raka'ah fi Ramadan wa ghairihi. Dan dahulu Nabi SAW terkadang melakukan salat 11 rakaat, terkadang 13 rakaat di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Wa kana sahabatu fi zamani Umar yaqumunahu bi 23 raka'atan fi salatit tarawih. Dahulu para sahabat di masa Umar radhiyallahu anhu mereka menegakkan, mengaplikasikan salat tarawih dengan jumlah 23 rakaat. Apakah dahulu mereka bermakna kalau demikian mereka mengada-ngadakan kebid'ahan? Tentu tidak dan tidak mungkin. Tapi itulah pemahaman mereka terhadap syariat berkaitan dengan amaliyah salat tarawih dan salat malam. Hada wa fahmuhum. Bagaimana mereka beristimbat untuk kemudian menentukan jumlah bilangannya menjadi 23, atau ada yang salat 36 rakaat, ada yang 41 rakaat. Nah, mereka tidak sedang mengadakan kebid'ahan. Kenapa? Karena sudut pandang pemahaman mereka, dan jelas mereka lebih paham dalam penerapan syariat. Mereka memandang bahwasanya Rasul SAW tidak pernah membatasi ke dalam jumlah bilangan secara spesifik. Tapi permasalahannya lebih kepada sifat dan karakter salat itu sendiri.
Wal ulama'u minhum man yukthiru wa minhum man yuqil. Di antara para ulama ada yang menambah jumlah bilangan rakaat melebihi 23 rakaat, dan yang selain daripada itu ada yang kurang daripada itu. Was sahihu anna dzalika raji'un li naw'iyyati shalah. Yang sahih katanya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang demikian itu kembalinya acuannya kepada konsep dari salatnya itu, kualitas grade dari salat itu sendiri seperti apa. Faman kana yutilu salata fa innahu yuqallilu min adadi rakaat kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Maka siapa yang memperpanjang salatnya, memperpanjang bacaan salatnya, maka hendaknya dia memperpendek jumlah rakaat, dan itu sudah pasti. Nah, karena akan memakan waktu yang lebih panjang ketika bacaannya lebih panjang. Otomatis jumlah rakaat itu akan lebih sedikit. Sebagaimana Nabi SAW dahulu melakukannya. Beliau sholat 11 rakaat, tapi bagaimana kualitas sifat grade sholat beliau? Jika beliau sholat di awal malam, baru selesai sampai menjelang beberapa waktu menjelang terbitnya Fajar Shadiq, berarti bagaimana bobot kualitas sholatnya beliau? Dengan jumlah 11 rakaat itu, dengan sepanjang itu. Menunjukkan tulul qiyam. Naam. Wa man kana yukhaffifu salata rifqan bil ma'mumin fa innahu yukaffiru 'adada rakaati kama fa'ala sahabah. Tapi siapa yang ingin meringankan salat karena dia memandang kepada makmum yang ada, maka dia memperbanyak jumlah rakaat. Memperbanyak jumlah rakaat dan memperpendek bacaannya. Otomatis qiyam berdirinya itu menjadi lebih singkat karena bacaan suratnya lebih pendek. Tapi jeda waktunya tetap sama. Antara yang 11 rakaat dengan yang 23 rakaat misalkan sama, karena yang satu bacaannya panjang, yang satu bacaannya lebih pendek. Otomatis berdirinya tidak lebih lama. Karena inti dari salatul qiyam atau salatul tarawih ada pada berdiri. Karena lamanya di berdiri. Dan itu dilakukan, diterapkan oleh para sahabat. Mereka memperbanyak jumlah rakaat dan memperpendek bacaan. Wa amma man yaqulu inna az-ziyadata ala 11 raka'atan fit tarawih bid'atun fa huwa qaulun mujazafun fihi. Adapun orang yang berpendapat menambah bilangan rakaat tarawih lebih dari 11 itu adalah bid'ah, maka ini ucapan yang melampaui batas. Ucapan yang berlebihan. Dan termasuk yang berpendapat yang demikian adalah Syekh Al-Albani. Beliau memandang bahwasanya salat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Tentu para sahabat tidak mungkin melakukan kebid'ahan. Sekarang yang dijadikan acuan fahmu al-khalaf, pemahaman dari kalangan alim belakangan terhadap tekstual ucapan Nabi SAW, ataukah kita merujuk kepada pemahaman salaf terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jelas fahmu salaf muqaddam, tatbiqat, praktek aplikasi mereka terhadap amaliyah yang dicontohkan Nabi SAW jelas lebih paham. Nah, makanya ucapan kebid'ahan itu tidak berdasar, bahkan berlebihan padanya. Wa qailuhu la ya'rifu dhabital bid'ah. Orang yang mengatakan menambah jumlah rakaat lebih dari 11, menuduhnya dengan kebid'ahan, maka yang demikian itu orang tersebut tidak mengetahui deskripsi dari kebid'ahan itu apa. Nah, wa qad hakama 'ala fi'li sahabati bi annahu bid'atun wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan sungguh dia telah menghukumi perbuatan sahabat sebagai suatu kebid'ahan, la haula wa la quwwata illa billah. Bersamaan dengan dakwaan mereka merujuk kepada pemahaman salaf. Ini pemahaman salaf. Para sahabat mengaplikasikannya 23 rakaat dan ijma' di atas yang demikian. Para salafus saleh dari kalangan tabi'in mengaplikasikannya dengan beberapa rakaat yang berbeda-beda. Itu pemahaman mereka, generasi pertama. Naam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jelas mereka lebih paham terhadap tekstual syariat. Tidak mungkin mereka melakukan kebid'ahan. Maka yang mengatakan menambah bilangan salat tarawih lebih dari 11 rakaat sebagai kebid'ahan, maka dia menuduh para sahabat melakukan kebid'ahan. La haula wala quwwata illa billah. Maka mereka mendakwakan rujuk kepada fahmu salaf, pada akhirnya mereka hanya merujuk kepada pemahaman mereka sendiri dengan hujjah tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kita lihat bagaimana penerapan para sahabat yang menerima pembelajaran itu dari Nabi SAW secara langsung. Wa hada min syu'mi at-tasarru'i wal qawli 'ala Allah bila ilmin, dan itu termasuk dari kekurang berkahan. Naam. Termasuk tindakan tasarru', terburu-buru dan lancang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini mereka berdalil, berpijak di atas dhahir nas dalil. Naam, kemudian mencampakkan penerapan sahabat dan para salaf terhadap dalil. Memang seakan-akan dhahirnya mengagungkan dalil. Nah, tapi bagaimana memahami dalil itu? Mereka pahami sesuai dengan pemahaman mereka pribadi. Dengan mencampakkan
penerapan salaf terhadap perkara yang demikian. Jadilah kemudian fahmu al-khalaf lebih nyalaf daripada fahmu salaf itu sendiri. Kan nggak mungkin. Nah, selesai dari bahasan berkaitan dengan jumlah bilangan rakaat tarawih. Sekarang bahasan berkaitan dengan 10 hari terakhir. Wa amma fil ashril awakhir min Ramadan, fa innal musallina yaziduna min ijtihadihim fil ibadah. Adapun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka menambahkan jumlah bilangan rakaat ya karena ijtihad mereka. Ijtihad di sini bermakna nasyat, semangat mereka untuk berlomba-lomba dalam memperbanyak amal di 10 hari terakhir. Apa dasarannya? Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari terakhir. Yang kedua, wa talaban li lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Yang kedua, alasan kaum muslimin melipat gandakan semangat mereka dalam beramal, dalam menambah jumlah salat tarawih di 10 hari terakhir, karena mereka berharap meraih Lailatul Qadar, yang itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Falladina yusalluna 23 raka'atan fi awal syahri yuqassimunaha fil 10 al-awakhir. Fayusalluna 10 raka'atin fi awal laili yusammunaha tarawih. Wa yusalluna 10 fi akhir laili yutilunaha ma'al watri bi 3 raka'atin wa yusammunaha qiyaman. Wa hadha ikhtilafun fi tasmiyati faqat. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan tentang apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang sholat 23 rakaat di awal bulan, ketika datang di 10 hari terakhir, mereka membagi jumlah bilangan 23 rakaat itu menjadi 2. Mereka sholat di awal malam 10 rakaat. Kemudian mereka tidur dan melanjutkan qiyamul lail, tahajud di akhir malam dengan menambah 10 rakaat dan witir 3. Berarti sama, totalnya 23. Hanya saja dilakukan jika di 20 hari pertama Ramadan mereka kerjakan di awal malam 23 secara berurutan. Di 10 hari terakhir mereka bagi 10 di awal, 13 di akhir malam. Mereka memperpanjang bacaan sholatnya. Mereka namakan itu sebagai qiyamul lail. Dan ini hanya sekedar penamaan saja. Wailah hakikatnya sama tarawih. Wa illa fa kulluha yajuzu an tusamma tarawiha aw tusamma qiyaman. Intinya semuanya boleh dinamakan tarawih. Yang dikerjakan di malam hari juga boleh dinamakan tarawih. Boleh dinamakan qiyam, yang dikerjakan di awal malam juga bisa dinamakan dengan qiyam. Naam. Wa amma man kana yusalli fi awali syahri 11 aw 13 raka'atan fa innahu yudhifu ilaiha fil 10 al-awakhir 10 raka'atin yusalliha fi akhiril lail. Ada juga dari amalan kaum muslimin yang secara keumuman dia rutinnya mengerjakannya 11 rakaat atau 13 rakaat di 20 Ramadan terakhir. Tapi giliran tiba 10 Ramadan terakhir, biasanya mereka menambah qiyamul lail, menambah jumlah bilangan rakaatnya menjadi 23 dengan menambah di akhir malam 10 rakaat. Wa sayutiluha igtinaman li fadli al-'ashr al-awakhir. Mereka memperpanjang bacaan salatnya, lama berdirinya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan untuk meraih keutamaan 10 hari terakhir. Wa ziyadat ijtihadin fil khair, karena menambah antusias dalam kebaikan. Walahu salafun fi dzalika minas sahabati wa ghairihim. Lah amalan kaum muslimin yang ada demikian itu ada salafnya dari kalangan para sahabat dan selain mereka dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari a'immah. Miman kanu yusalluna 23 kama sabaqa. Dari mereka yang dahulu mereka salat 23 rakaat. Dan ini pemahaman salaf, penerapan salaf. Fahmuhum muqaddam dibandingkan pemahaman generasi khalaf. Fayakununa jama'u bainal qaulain. Maka jadilah mereka yang menerapkan yang demikian itu, membagi salat di awal malam dan di akhir malam. Mereka menjama' antara dua pendapat. Yang pertama al-qauli bi 13 fil 20 al-awwal wal qauli bi 23 fil 10 al-awakhir. Mereka menjama' antara dua pendapat, yaitu 13 rakaat di 20 hari pertama dan pendapat 23 rakaat di 10 hari terakhir. Wa hum fi kilta al-halatin lam yakhruju 'anis sunnah. Mereka semua di dua keadaan yang ada tidak keluar dari sunnah. Naam. Hada fahmuhum.
pemahaman sahabat, pemahaman salaf. Walillahil hamd. Dan tidak dikatakan mereka mubtadi' melakukan kebid'ahan. Ini ucapan yang serampangan dan lancang terhadap haknya salaf. Aqsa ma yadda'ihi ba'dul mutasarri'ina fil ahkam. Berbeda jauh dengan sebagian orang yang mendakwakan diri mengaku itu dari kalangan orang-orang yang al-mutasarri'in, yang terburu-buru, yang tergesa-gesa dalam menvonis, menetapkan suatu hukum. Ini bersamaan dengan dakwaan, pengakuan dan klaim mereka berpegang teguh di atas pemahaman salaf. Lihat bagaimana praktek dari salaf. Seperti ini pemahaman salaf. Min ingkari ziyadati ala 11 aw 13 fi kulli Ramadan. Mereka mengingkari tambahan dari 11 rakaat atau 13 rakaat di setiap Ramadan. Waqad waqafu fi hairatin min amrihim fil 'ashr al-awakhir. Bahkan di antara mereka ada yang kebingungan menghadapi apa yang mereka tetapkan sendiri ketika datang 10 hari terakhir. Naam, fala yadruna hal yusalluna 11 aw 13 allati la yarawna ziyadata 'alayha fi awwalil lail wa yu'attiluna akhirahu aw yusallunaha fi akhirih wa yu'attiluna awwalahu aw yuqassimunaha baina awwalihi wa akhirih fayakunu nasibu kullin minal waqtaini qalilan. Nah, orang-orang yang berpendapat tidak boleh menambah 11 rakaat. Naam, ketika 10 hari terakhir banyak dari mereka yang kebingungan apakah di 10 hari terakhir yang biasanya sholat di awal malam maka diakhirkan menjadi akhir malam, ataukah dibagi sholat tersebut setengahnya di awal malam dan sisanya di akhir malam, atau apakah sholat di awal malam 11 rakaat atau 13 rakaat kemudian menambah lagi di akhir 10 rakaat. Bingung sendiri mereka. Naam. Waqad syawwashu 'ala nas. Dengan perbuatan mereka tersebut mereka membuat gaduh, membuat kaum muslimin menjadi bimbang dan bingung. Naam. Wa hasala bisababi dzalika naza'atun baina jama'atil masajid. Bahkan efeknya terjadi pergolakan, percekcokan di antara jamaah masjid yang ada. Wa hadha sinfu minal a'immah law annahum salaku manhaj as-salafi fi dzalika walladhi kanat tatamashya 'alayhi hadhihi al-bilad wa ulama'uha wa huwa salatu 23 raka'atan fil 'ashr al-awakhir tuqassamu baina awwali al-laili wa akhirih la zala al-ishkal wa hasala al-khairu al-katsir. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan sedang menghikayatkan apa yang terjadi di Saudi Arabia setelah munculnya pergerakan ini, yaitu yang menggaungkan bahwa saya menambah jumlah rakaat melebihi 11 rakaat sebagai sebuah kebid'ahan. Maka terjadilah gonjang-ganjing padanya, di mana madhab yang ada di Saudi Arabia, penerapan para ulamanya di atas madhab jumhur, madhab Hanabilah, madhab Syafi'iyah. Nah, mereka salat 23 rakaat di atas yang demikian. Maka ketika ada gaung bahwa saya menambah lebih dari 11 rakaat kebid'ahan, terjadi perselisihan karena dakwaannya mendakwakan bahwa saya yang menambah itu telah melakukan kebid'ahan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menegur, seandainya kiranya para imam yang ada itu menempuh manhaj salaf dalam yang demikian, yaitu apa? Pemahaman sahabat dan penerapan sahabat, salat 23 rakaat. Naam. Dan cukup apa yang dilakukan, diaplikasikan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika menghadapi dan mendapati Utsman bin Affan menggenapkan jumlah salat di Mekkah menjadi 4 rakaat, yang harusnya sunnah itu diqasar 2 rakaat. Tapi Ibnu Mas'ud tetap mengikuti Utsman bin Affan dan mengatakan al-khilafu syarr, perselisihan itu jelek. Nah, masalah-masalah dalam permasalahan furu' yang demikian, jelek. Menjaga persatuan itu lebih diutamakan. Nah, ini yang terjadi di Saudi Arabia. Seandainya para sebagian imam salat tarawih itu menerapkan apa yang telah berlaku di negeri ini, yaitu di Saudi Arabia, dan apa yang telah ditetapi ijma' para ulama'nya, para fuqaha'nya, yaitu salat 23 rakaat, makanya di Masjidil Haram kan 23 rakaat. Naam. Niscaya akan tertepiskan seluruh problematika yang ada tersebut. Bahkan terkadang yang kemudian merojehkan salat 11 rakaat saja, ketika imam bangkit untuk melanjutkan di rakaat yang ke-12, mereka ramai-ramai mundur atau membuat halaqah sendiri di situ, minum-minum teh, bercengkrama, bercanda, membaca Al-Qur'an misalkan. Yang itu mengganggu konsentrasi orang-orang yang salat. Dan menimbulkan perbedaan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan di sini mengkritisi yang demikian itu. Wa amal ishrun al-awwal fal afdalu liman yutilu salata an yaqtasira ala 13 raka'atan aw 11.
Syekh Shalal Fauzan kemudian menjelaskan, di 20 hari pertama Ramadan yang afdol itu, yang afdol bagi yang memperpanjang sholatnya, hendaknya dia membatasi 13 rakaat atau 11 rakaat. Sudah pasti otomatis. Kalau bacaannya panjang dan berdirinya lama, otomatis jumlah rakaat akan semakin sedikit karena waktu yang ditempuh menjadi lebih panjang. Nah, sudah pasti itu. Wa man yukhaffifu an yusalliya 23 rakaat. Tapi siapa yang ingin meringankan, boleh dia sholat 23 rakaat. Nah, dengan jumlah bacaan yang lebih pendek, dengan kualitas berdiri yang lebih pendek, tapi dengan jeda waktu yang hampir sama. Yang satu 11 rakaat tapi panjang, yang satu 23 rakaat. Naam, tapi diperingkas. Jeda waktu total keseluruhannya sama. Naam. Begitu. Baik. Hadza wala budda min at-tanbih ala khata'in yartakibuhu ba'du a'immatil masajid an ijtihadin minhum. Wa huwa anna ba'dahum yusalli 4 raka'atin min at-tarawih aw at-tahajjudi bi salamin wahidin muhtajjan bi qauli Aisyah radhiyallahu anha. Tanbih juga kesalahan sebagian para imam masjid karena ijtihad dari mereka pribadi, sebagian mereka salat 4 rakaat na'am dengan 1 salam. 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi rakaat kedua langsung bangkit kembali ke rakaat ketiga tanpa tahiyat dengan 1 salam. Na'am. Apa dalil mereka? Dalil mereka ucapan Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Tapi kamu jangan tanya bagaimana baiknya salat beliau dan panjangnya. 4 rakaat tapi bobotnya panjang. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat lagi 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanya gimana bagusnya dan panjangnya salatnya. Al hadis. Nah, mereka memandang hadis ini berarti kalau gitu salat 4 rakaat secara langsung dengan 1 salam. Nah, ini kesalahan yang memahami tekstual zahir hadis tanpa melihat bagaimana aplikasi sahabat atau melihat kepada hadis yang lain. Wa dhannu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajma'ul arba'a bi salamin wahidin fasaru yaf'alunahu. Mereka menyangka dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dengan 1 salam. Maka jadilah mereka menerapkannya. Wa hadza ghalatun minhum. Itu kekeliruan. Li'anna murada Aisyah radhiyallahu anha annahu kana yusallil arba'a bi salamain tsumma yastarih. Karena maksud dari Aisyah itu Nabi salat 4 rakaat tapi dengan 2 salam. Baru setelah itu beliau tarawih, bermakna istirahat, jeda. Tsumma yusallil arba'al ukhar bi salamain tsumma yastarih. Kemudian salat 4 rakaat dengan 2 salam dan istirahat kembali, jeda. Bidalili haditsiha al-akhar. Apa dalilnya? Dalilnya hadits yang lain dijamak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 raka'atan yusallimu min kulli itsnatain wa yutiru bi wahidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat dan salam di setiap 2 rakaat. Dan beliau berwitir dengan 1, berarti 10, witirnya 1. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, kalau 10 berarti berapa kali salam? 5 kali salam. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. Juga ucapan Nabi, salat malam itu 2-2. Wal ahaditsu yufassiru ba'daha ba'dha. Hadis-hadis itu satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Wallahu a'lam wa billahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita cukupkan sampai di sini.